Halo viewers, nggak kerasa ya UTBK tinggal 26 harian lagi atau kurang dari 1 bulan lagi, dimana saat nanti kalian ujian itu akan menentukan nasib kalian. Ngomongin tentang UTBK yang kurang dari 1 bulan lagi, aku masih banyak banget sih kalau misalnya aku scroll di TikTok atau aku misalnya baca-baca komen di YouTube atau di sosial media aku, memang ada beberapa orang yang mungkin masih kayak kaget, masih melakukan hal-hal yang tidak relevan, atau ada juga beberapa orang yang bilang, aduh kak, masih banyak ujian sekolah, masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, sehingga gak bisa fokus nih di SBMPTN nantinya. Aku emang tahu banget bebannya tuh pasti akan sangat berat, karena waktu aku seusia kalian itu juga banyak banget sih godaan, banyak banget tugas, banyak banget hal-hal yang harus dikerjakan, padahal itu gak bisa membuat kita lulus di SBMPTN nantinya. Tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang ngebuat aku, waktu aku udah lelah banget, aku tuh suka sempet nyari apa yang harus aku lakuin biar aku semangat lagi belajar gitu. Nah, biasanya yang paling aku ingat adalah orang tua aku sih. Aku ngerasa mereka kayak udah ngasih semuanya gitu loh. Tapi ternyata usaha aku yang aku lakukan tuh belum semaksimal itu. Dan selain takut ngecewain orang tua aku juga akan sedih banget sama diri aku sendiri. Karena mungkin aku bakal nyesel banget, kenapa ya waktu masih ada waktu yang tersisa aku malah gak gunain waktu itu dengan sangat baik. Sehingga pada akhirnya aku jadi gak lulus misalnya. Aku selalu bilang sama diri aku sendiri, sebenarnya masalahnya cuma ada di Loki. Ketika ada masalah datang, ketika banyak tugas, ketika ada godaan dari teman dan mau nonton film atau godaan-godaan lain, apa yang harus lo lakuin? Masih mau malas-malesan? Atau ya kayak lo mau fight aja, lo mau bertarung aja, lo mau menghadapi masalah lo sehingga lo akhirnya belajar. Walaupun kadang-kadang ketika gue belajar banyak banget, udah semangat belajar nih, ngelihat soalnya tiba-tiba langsung kayak, aduh kok susah ya, sehingga jadi kayak malas lagi gitu loh. Sebenarnya aku cuma mau bilang, aku tuh sebenarnya bangga banget sih dengan orang-orang yang walaupun udah tahu masalahnya banyak, walaupun udah tahu dan ngerasa nggak bisa, ngerasa kayak udah mau nyerah tapi masih tetap berjuang buat menghadapi masalahnya, buat banggain orang tuanya. Karena emang nggak mudah untuk tetap berjuang, untuk tetap ngelakuin hal yang kalian nggak suka, yang beban bagi kalian, dan bertahan sampai saat ini. Apakah banyak ujian yang datang? Apakah masalahnya nggak cuma dari sekolah aja? Atau ada juga yang mungkin masalah keluarga, atau kalian punya masalah lain, dan masalah-masalah itu menghalangi kalian untuk belajar, tapi sampai saat ini kalian masih tetap tegar dan berjuang aja untuk menghadapi hal itu. Dan itu nggak mudah. Pertama, kalian tuh harus bangga ya dengan apa yang udah kalian lakuin. Kenapa kak bangga? Karena untuk tegar dan masih berjuang aja, untuk ngerjain soal-soal yang menurut kalian susah dan gak bisa, itu butuh effort loh. Gak semua orang mau, gak semua orang bisa untuk tetap ngerjain soal, walaupun ngerasa kayak udah susah, walaupun ngerasa kayak udah gak mampu lagi untuk ngerjain soalnya. Dan kalau kalian masih berusaha untuk mengerjakan soal itu, biar ngerti, biar gimana caranya bisa ngejawab sebanyak-banyaknya soal di UTBK nantinya, itu kalian termasuk mental orang hebat sih. Tetap berjuang, tapi tahu kalau ngerasa udah capek, kalau ngerasa butuh istirahat aja gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, jangan nyerah juga. Sebenarnya intinya adalah berjuang semaksimal mungkin. Kalau udah ngerasa capek banget, istirahat aja dulu. Waktu aku seusia kalian ya, kalau masih udah belajar gak bisa, atau udah malam nih banyak banget pikiran yang datang, aku sempat ragu sih sama diri aku sendiri. Masih banyak pertanyaan dan pikiran yang sering aku tanyain sama diri aku sendiri. Kayak UI mau nerima gue gak ya? Atau univ yang kalian inginkan mau nerima kalian gak ya? Emang gue bisa ya untuk ngalahin ribuan atau ratusan orang-orang yang milih jurusan yang gue pengen dan daya tampungnya gak sebanyak itu? Keketatannya lumayan ketat. Tiap ada pertanyaan-pertanyaan itu di pikiran aku selalu ingat, aku selalu ngebayangin, tapi kalau misalnya aku berhasil nih ya, jadi satu orang di antara ribuan orang itu yang masuk ke jurusan yang aku inginin, respon orang tua gue bakal bangga gak ya sama gue? Jadi walaupun aku ragu, kadang-kadang ada hal-hal yang aku bayangin yang aku ngerasa kayak, oh aku mau nih wujudin ini, aku mau orang tua gue misalnya bangga ngelihat pengumuman nantinya, orang tua gue bangga kalau oh anak gue ternyata bisa loh, karena dia bisa ngelewatin dan berjuang sampai sebesar ini. Jadi karena gue mau wujudin hal itu, mulai menepis rasa malas, mulai belajar lagi, dan tujuan utamanya adalah biar lulus dan bisa banggain orang-orang di sekitar gue. Dan keren gak sih ketika nanti lo benar-benar masuk nih, ketika lo benar-benar lulus,
Terus lo punya sejarah nih, sejarah akan perjuangan lo untuk mendapatkan satu bangku di PTN dan jurusan yang lo inginin. Ketika lo flashback nantinya pas kuliah, ketika ada mata kuliah yang sulit, ketika misal nilai lo gak bagus, mungkin juga bisa refleksi diri dan flashback lagi ke belakang kayak, dulu gue dapet ini udah susah banget loh. Banyak loh yang mau di posisi gue sekarang. Masa gue mau nyerah sih? Kedepannya kalian ada masalah, kalian bisa flashback lagi perjuangan-perjuangan kalian yang lalu, dan bisa ngeliat, gue bisa setegar ini kok dengan perjuangan gue yang kemarin. Dan kalau kalian sekarang lagi ngerasa lelah banget, kalian lagi ngerasa capek banget, kalian lagi ngerasa aku udah gak sanggup untuk belajar, aku ngerasa kayak perjuangan aku udah habis nih, waktunya tinggal sedikit lagi, tetap berjuang semaksimal aja, dan rasa lelah beban yang udah kalian pikul itu kalian lepasin, let go dan let God. Yakin kalau Tuhan tuh emang udah punya jalan yang paling baik buat kalian. Tapi sekarang kalian mau usaha atau enggak? Biarin Tuhan yang memberikan jalan, biarin Tuhan yang menentukan apa yang terbaik buat kalian, tapi jangan pernah berhenti berusaha. Karena gimana Tuhan mau ngasih yang terbaik buat kalian kalau kalian juga gak ada usahanya? Gimana Tuhan mau ngasih nih jurusan yang kalian inginkan kalau ternyata perjuangan kalian ini aja belum kalian lakuin semaksimal mungkin? Mungkin ketika kalian gak dikasih jurusan itu sama Tuhan, Tuhan kayak bilang, ya kalian juga gak berusaha semaksimal mungkin, daripada kalian stres di jurusan dan univ tersebut, mendingan Tuhan kasih yang lain. Nah, jadi aku selalu percaya dengan rencana Tuhan sih. Dan aku selalu yakin Tuhan tuh selalu ngeliatin kita dari atas. Dan yang paling aku pengen bilang adalah, ini yang paling penting dan krusial sih menurut aku. Jangan sampai omongan orang lain benar-benar ngejatuhin kalian. Mungkin ada sih beberapa dari kita yang punya teman, punya kerabat yang suka meremehkan dan merendahkan kita. Tapi ya direndahin dan diremehin sama orang di sekitar kita tuh menurut aku udah hal yang biasa. Tapi ketika kalian ngerasa diri kalian gak berharga, diri kalian gak bisa, disitulah kalian akan binasa dan gagal nantinya. Bayangin deh ketika kalian berhasil menggapai apa yang kalian inginkan, tapi orang lain udah bilang di awal kalian gak bisa gapai itu, dan ngelihat kalian sesukses itu sekarang, mungkin menurut aku mereka juga akan ngerasa bersalah sih. Atau ngerasa kayak, aduh kok gue dulu kayak gini ya. Malah jatuhin orang, malah ngomongin orang, tapi ternyata dia berhasil akhir. Jangan berhenti walaupun UTBK tinggal sebentar lagi, tetap berusaha semaksimal mungkin. Selalu ingat aja kalau memang kalian lagi ngerasa lelah dan gundah, kalian tuh bisa banggain orang tua kalian bisa buat senyuman di wajah orang tua kalian. Dan coba bayangin, udah berapa banyak hal yang kalian lakuin sampai di titik ini. Udah berapa banyak try out, udah berapa banyak soal yang kalian kerjain, dan itu semua akan terbayarkan ketika kalian lulus di jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Itu aja dari aku untuk hari ini. Aku mau bilang thank you udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. See you next time guys. Bye.